Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Indriani dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan menceritakan secara singkat tentang cerita Sultan Syahrir. Jadi cerita saya terdiri dari 1. Biografi, yang kedua peran, yang ketiga adalah pembelajaran. Mari kita mulai, yaitu yang pertama biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di kota Pajang, Padang, Sumatera Barat. Sultan Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rashid yang mendapat gelar Maharaja Sultan bin Leman dan Sultan Palindih dari kota Gadang Agam, Sumatera Barat, dan ibunya Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sultan Syahrir memiliki saudara kandung, yaitu Rohana Kudus, yang kedua Sultan Syah Sam, seorang maklar pada masanya, dan Sultan Noera Alamsyah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya. Orang tua Sultan Syahrir adalah orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa pada masa kolonial Belanda. Karena lahir dari keluarga yang berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda. Ia memulai pendidikannya di ILS atau setingkat dengan sekolah dasar. Dalam biografi Sultan Syahrir, diketahui bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya di ILS, ia kemudian masuk di MULO atau Mir Uitgeberg Lager Onderwijs yang setingkat dengan sekolah menengah pertama terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya pada buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Pada siang hari, Sultan Syahrir akan bersekolah, dan pada malam harinya dia akan mengamen di Hotel de Boer atau yang kini kerap dikenal dengan Hotel Natur Dharma Delhi, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, Sultan Syahrir tamat dari MULO dan pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau Algemeen Middelbare School, yang merupakan sekolah terbaik dan termahal di Bandung. Di sekolah itu dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Potavis sebagai sutradara, pemain naskah, dan juga aktor. Dari hasil dia mentas, ia digunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, yaitu Cahaya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa AMS Bandung, Sultan Syahrir menjadi seorang bintang. Beliau bukanlah tipe yang menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran atau pekerjaan rumah. Ia juga aktif dalam klub debat. Syahrir juga berkecimpungan dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak tidak mampu di dalam Cahaya Volksuniversiteit atau sekolah yang ia dirikan. Sebagai seorang siswa menengah atas, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Setelah lulus dari AMS, dia melanjutkan pendidikannya ke negara Jepang. Ia mengambil fakultas hukum di Universitas Amsterdam. Di sana, Sultan Syahrir mendalami ilmu sosialisme. Ia sangat bersungguh-sungguh dan berkutat dengan teori-teori sosialisme.
Selain sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang ketika itu diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan tanah air yang berbuntut kepada pembubarannya Partai Nasional Indonesia atau PNI oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PNI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan sampai mundur lantaran pemimpinnya tertangkap. Pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan. Itulah kata Sultan Syahrir. Di penghujung tahun 1931, Sultan Syahrir memilih berhenti kuliah dan kembali ke tanah air untuk melanjutkan pergerakan nasional. Pada tahun 1943, tepatnya pada bulan Februari, pemerintah kolonial menangkap dan memenjarakan, kemudian membuang Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta dan beberapa PNI baru ke Boven-Digol. Hampir 1 tahun ia berada di kawasan malaria di Papua. Akhirnya Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk melanjutkan masa pengasingannya selama 6 tahun. Pada tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita penyakit stroke. Setelah itu, ia diizinkan berobat ke Zurich, Swiss. Hingga Syahrir meninggal di Zurich, Swiss pada 9 April 1966 di usia 57 tahun. Ia meninggal dalam pengasingannya sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Yang selanjutnya adalah peran Sultan Syahrir sebelum proklamasi dan setelah proklamasi. Yang pertama, gelar Sultan Syahrir sebelum proklamasi. Ada 2, yaitu yang pertama, mengetahui kabar kekalahan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Orang pertama yang mendengar berita tersebut adalah Sultan Syahrir. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, dia segera menghubungi Khairil Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut. Sultan Syahrir juga langsung menginfokan kabar tersebut kepada Muhammad Hatta, tetapi reaksi Muhammad Hatta tidak sesuai dengan harapannya. Muhammad Hatta sempat tidak mempercayai dan memilih untuk menunggu kepastian bahwa Jepang benar-benar kalah. Yang kedua adalah menculik Soekarno dan Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta menolak permintaan tersebut. Alhasil, untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, Sultan Syahrir berinisiatif untuk mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok. Di pengasingan, Soekarno dan Hatta terus-menerus dibujuk oleh para pemuda dan Sultan Syahrir untuk melakukan proklamasi. Selambat-lambatnya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Karena terus didesak,
Akhirnya, Soekarno menyetujui usulan tersebut dan Soekarno dan Hatta pun segera dibawa ke Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ya, peran Sultan Syahrir setelah kemerdekaan ada 4, yaitu 1. Perundingan Indonesia-Belanda. Yang kedua, diplomasi beras. Dalam diplomasi beras ini, Sultan Syahrir melakukan diplomasi beras ke India pada Mei 1946. Melalui kebijakan diplomasi beras ini, Sultan Syahrir mampu menembus blokade ekonomi Belanda dan menarik simpati masyarakat India terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada Konferensi Hubungan Asia di New Delhi. Sebagai balasan jasa-jasa Indonesia, pemerintah India memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia dan mengadakan Konferensi Hubungan Asia di New Delhi pada 23 Maret hingga 2 April 1947. Yang keempat adalah Sidang Keamanan PBB. Dalam buka Sultan Syahrir, negarawan humanis demokrat sejati yang mendahului zamannya pada tahun 2011. Karya Rosihan Anwar, Sultan Syahrir kembali ditunjuk sebagai salah satu delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Sidang ini berlangsung pada bulan Agustus 1947. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dari cerita Sultan Syahrir. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari cerita Sultan Syahrir ini adalah 1. Tidak takut untuk berbeda. Yang kedua, peduli sosial. Dan yang ketiga, cerdik dalam mengatasi masalah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.